akan memberikan judul khotbah pagi hari ini yaitu ketika harapan tidak seperti kenyataan. Kenapa? Karena begini, mau tidak mau kita perlu mengerti bahwa kita ini masih hidup di dunia yang tidak sempurna Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga ketika kita taruh pengharapan kita, bukan berarti kita tidak boleh berharap, kita harus berharap. Kita harus punya yang namanya kerinduan, visi, kita harus punya yang namanya target dan sebagainya. Tapi di atas semuanya itu kita perlu mengerti bahwa di sini di muka bumi ini gak ada kesempurnaan. Gak ada yang namanya ideal, sempurna, tidak ada. Itu akan kita dapat nanti ketika kita di dalam bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Yang percaya katakan amin. Nah, dalam hal berkeluarga juga demikian. Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah menikah bisa anggukkan kepala. Ya karena saya kalau senyum kan gak bisa melihat ya. Kalau yang sudah menikah bisa anggukkan kepala. Nah ketika Bapak Ibu saudara-saudari pertama kali nih ya, hari pertama menikah yaitu hari pernikahan. Pasti punya harapan, betul? Pasti punya angan-angan yang begitu besar yaitu begini. Gak ada kan angan-angannya jelek, gak ada ya Bapak Ibu saudara-saudari, angan-angannya pasti yang baik. Angan-angannya keluarganya harmonis. Kondisi perekonomian juga stabil, ideal begitu. Anak nanti dari hari ke hari ke depan bertumbuh seperti selayaknya. Dan kita tidak berharap ada kendala yang sedemikian besar. Nah namun tidak dapat dipungkiri juga ternyata dalam kilometer tertentu dalam kehidupan keluarga atau pernikahan. Ternyata ada tantangan, betul? Ternyata ada hal-hal yang tidak seperti kita harapkan terjadi. Nah bagaimana cara kita meresponi tersebut? Padahal kita melihat bahwa Tuhan punya janji yang besar dalam kehidupan kita secara pribadi maupun keluarga kita. Nah ketika kita melihat harapan kita belum terjadi, apa yang perlu kita lakukan? Kita buka sama-sama kitab Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama, di sini ada diceritakan sepasang suami istri. Pada zaman para hakim memerintah, Rut pasal yang pertama ayat yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab, menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya adalah Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kalau kita melihat ayat ini, seperti seolah-olah ini hal yang wajar atau lumrah. Betul Bapak Ibu? Ada kesukaran, ada kesulitan, maka suami istri sepakat dong cari solusi bagaimana bisa keluar dari masalah. Betul atau tidak? Namun ternyata kalau kita melihat jauh dari latar belakang yang terjadi di sini, ternyata tidak sesederhana itu. Suami istri ini namanya Elimelek dan Naomi, ketika mereka menikah, mereka berharap tidak ada yang namanya tantangan besar seperti ini terjadi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, tantangannya bukan hanya lokal di keluarganya mereka. Ini tantangannya satu bangsa. Anda bisa membayangkan kalau ternyata ada kelaparan itu bukan hanya di satu wilayah tapi merata di satu bangsa dan kelaparannya sedemikian parah. Nah, namun perlu kita mengerti di sini ditulis pada zaman para hakim memerintah. Di sini ditulis zaman para hakim. Pada saat itu ini kalau Anda lihat ini zamannya kapan sih? Anda bisa baca Hakim-Hakim pasal yang pertama. Di sana terjadi kegoncangan sedemikian rupa. Bangsa Israel pada saat itu, mereka itu ngalamin yang namanya mereka diserang oleh musuh dari berbagai sudut istilahnya di dalam bangsa itu. Mereka goncang secara ekonomi. Dan kalau kita lihat di sini ada 2 kali disebut begini, mereka berasal dari Betlehem dan Yehuda. Nama itu disebut. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudari, tahukah Anda arti kata Betlehem itu adalah rumah roti. Kenapa dikatakan rumah roti? Ternyata memang di Betlehem itu seperti gudang atau lubung dari semua makanan di daerah-daerah itu terkumpul di sana.
Nah, Anda bisa bayangkan nih, kalau lumbungnya kosong melompong, berarti Anda bisa mengerti bahwa ternyata kelaparannya itu sedemikian parahnya. Dan yang kedua, Bethlehem ini rumah roti, juga rumah roti rohani. Di Bethlehem, di sana menjadi pusat penyembahan kepada Allah. Di sana orang-orang pada masa itu berkumpul untuk mereka menyembah, beribadah kepada Allah. Dan di sanalah kalau kita lihat di zaman Perjanjian Baru, di sana tempat siapa lahir? Sang Penebus lahir. Jadi benar-benar di sini kenapa disebut 2 kali ada Bethlehem Yehuda untuk menjelaskan kepada kita, menegaskan bahwa tempat itu seharusnya tempat di mana janji Allah itu digenapi. Amin. Janji Allah di situ tersedia. Penyediaan Allah ada. Tapi tahukah Anda kenapa kok ini bisa terjadi? Dan ketika masalah ini terjadi, tantangan sedemikian ini terjadi, kalau kita mengalami tantangan yang begitu besar, seringkali pertanyaannya yang muncul adalah begini. Atau respon yang seringkali muncul adalah mengeluh, betul? Kok begini sih? Gitu. Karena kenapa? Kadang kita nggak siap menghadapi kondisi seperti itu. Gugat atau mempertanyakan, Tuhan, di manakah kuasamu? Di manakah mujizatmu? Tuhan, bukankah Engkau Allah yang berkuasa, yang punya semuanya? Kita mempertanyakan, Tuhan, kok saya ngalami tantangan? Saya ngalamin kendala seperti itu. Hal ini pun bisa jadi dipertanyakan oleh Elimelek juga Naomi. Dan ketika masalahnya begini, kalau sampai titik kita ini mempertanyakan Tuhan, apalagi tentang kuasa Tuhan dan pribadi Tuhan, Bapak Ibu, Anda bisa cek hati Anda, berarti iman Anda sedang tergoncang. Ketika kita mulai mempertanyakan Allah, berarti iman kita ini sedang tergoncang. Jadi ayo jaga kestabilan iman kita. Justru ketika goncangan terjadi, ini bukan saatnya mempertanyakan Allah, tapi ini saatnya mendekat kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Dan ketika mereka ngalamin seperti itu, sebenarnya ini bukan hanya kelaparan biasa. Bapak Ibu, perlu Anda ketahui bahwa begini, akibat dari dosa itu pastilah penderitaan. Tetapi tidak semua tantangan atau penderitaan itu selalu akibat dari dosa. Maksudnya begini, tidak selalu kalau kita ngalami tantangan atau ngalami tekanan atau ngalami masalah atau ngalami penderitaan kita berpikir, oh ini karena dosa, tidak selalu. Tapi pasti kalau kita ini berdosa, kita itu pasti akan mengalami penderitaan. Karena kenapa? Mungkin tidak menderita di sini, tapi bisa menderita kekal juga. Bisa menderita di sini dan menderita kekal, itu pasti. Nah, di zaman ketika Elimelek juga Naomi mengalami kelaparan ini, mereka itu tidak berpikir, mereka hanya berpikir yang di luar ini kelihatan. Oh, adanya adalah lapar. Kalau sudah namanya lapar, itu masalah utama, betul? Itu benar-benar masalah pokok Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan saat yang mereka lihat, mereka berpikir adalah lapar begitu. Tapi ternyata sebenarnya yang terjadi, kelaparan rohani itu juga ada di sana. Ternyata pada saat itu kenapa perekonomian bangsa Israel goncang sedemikian rupa. Kalau mereka bisa mulai koreksi atau evaluasi diri mereka sendiri, ternyata pada saat itu setiap orang dikatakan mereka berbuat menurut apa pandangannya sendiri. Mereka mulai kompromi dengan bangsa lain dan meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah lain. Ingatkah kalau kita baca Perjanjian Lama? Siklusnya begini. Bangsa Israel mereka diberkati. Wah, mereka bersuka cita. Setelah diberkati mereka lupa, mereka meninggalkan Tuhan. Betul? Ketika mereka meninggalkan Tuhan, hukuman datang. Mereka diserang, mereka ngalami begitu bahaya. Terus mereka berteriak berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan menolong. Terus kemudian mereka diberkati lagi. Nah ketika diberkati lupa lagi sama Tuhan. Mereka mulai kompromi, meninggalkan Tuhan. Kemudian mereka mengalami pembuangan. Ketika mengalami pembuangan mereka berseru Tuhan tolong. Dan Tuhan menolong. Betul atau tidak? Siklus itu berulang terjadi. Tapi pada saat itu, ketika mereka mengalami tekanan, pada saat masa itu,
Ketika Elimelek mau memutuskan ke Moab, bangsa Israel belum mencari Tuhan kembali. Plus termasuk sepasang suami istri ini. Mereka malah tidak mencari Tuhan kembali. Nah justru Bapak Ibu Saudara-saudari, celaka sekali kalau bahaya dari dosa itu adalah keterpisahan dengan Tuhan. Ciri-ciri utama kenapa ada penderitaan ketika orang berbuat dosa, karena terpisah dari Tuhan. Lah kalau terpisah dari Tuhan itu yang malah bahaya. Dan sama juga dengan Naomi dan Elimelek. Ketika masalah ini muncul, mereka langsung memutuskan, saya pergi ke Moab. Nah apakah ini hanya cuma sekedar pergi saja? Apakah ini hanya cuma sekedar mengungsi saja cari pertolongan? Ternyata tidak. Oleh sebab itu respon yang benar yang perlu kita ambil ketika kita melihat bahwa harapan di depan mata kita tidak ideal, tidak seperti kenyataan yang dihadapi. Mimpi kita, kerinduan kita atau janji yang pernah kita dapatkan hari ini belum tergenapi, hari ini belum terjadi. Apa yang perlu menjadi respon kita? Dan respon ini haruslah respon yang benar. Bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut, bahkan juga bukan lagi mempertanyakan Tuhan di mana kuasa-Mu, bukan seperti itu. Tapi yang pertama responnya adalah tidak menjauh dari Tuhan. Itu adalah respon yang benar yang pertama dan yang utama yang harus kita miliki. Tidak boleh kita menjauh dari Tuhan. Tantangan yang dahsyat sehebat apapun, sekritis apapun itu betul bisa menggoncang kehidupan kita. Bisa menjadikan kehidupan kita itu menjadi fase kritis dalam kehidupan kita. Bahaya dalam kehidupan kita. Tapi justru seringkali ada banyak orang melakukan kesalahan yang paling fatal ketika mengalami fase ini. Yaitu apa? Malah menjauh dari Tuhan. Elimelek juga Naomi, mereka melakukan kesalahan yang paling fatal dalam kehidupan mereka, yaitu mereka meninggalkan rencana Tuhan. Mereka meninggalkan janji Tuhan, padahal Bapak Ibu, ketika kita menjauh dari Tuhan, kita jauh dari sumber kehidupan. Coba kita renungkan kembali, nafas ini bergantung kepada siapa? Nyawa kita bergantung kepada siapa? Siapa pemilik alam semesta ini? Siapa yang bisa menentukan semua langkah kehidupan kita? Semuanya, siapa yang bisa mengaturnya? Yaitu Tuhan. Makanya bahaya sekali, celaka sekali ketika kita justru ketika kita mengalami fase yang tidak enak. Fase yang kritis, fase yang mungkin bisa menggoncangkan iman kita. Justru di fase seperti itu jangan pernah meninggalkan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Karena di fase itu sekalipun tidak ada pertolongan dari kanan kiri atau semuanya bahkan mustahil. Ingat satu ini. Ini yang perlu kita ingatkan terus di hati kita, di pikiran kita. Bahwa ada satu pribadi yang sanggup membuat segala kemustahilan. Dan ahli dalam segala pembuat kemustahilan, yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Sehingga kalau yang satu ini justru kita menjauh daripada Tuhan, justru kita membawa diri kita, membawa keluarga kita dalam bahaya yang bertambah parah dan bertambah besar. Oleh sebab itu yang pertama ini, justru ketika kita ini bahkan gak enak kondisinya di bawah sekalipun, peganglah Tuhan dengan erat, dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena suatu saat, suatu hari nanti, sekalipun mungkin kondisi tidak langsung berubah, tapi hati kita berubah. Kita diberikan kekuatan, keteguhan. Orang bisa kaget, masalahmu banyak, tantangannya besar, tapi responnya, cara menghadapinya bisa berbeda. Kok tidak mengeluh, bahkan bisa bersyukur dari hari ke hari. Apa yang bisa disyukuri? Berkata, saya masih bisa bernafas. Saya masih diberikan kesehatan, begitu. Saya masih bisa diberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan ini. Dan yang terlebih lagi saya diberikan damai sejahtera. Itu membuat kita bersyukur. Karena kenapa?
itu tidak bisa dibeli oleh apapun. Nah, Naomi dengan Elimelek, mereka membuat keputusan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Mereka meninggalkan Bethlehem, mereka meninggalkan Yehuda, di mana yang namanya itu tanah perjanjian yang Tuhan beri. Tuhan dari jauh-jauh, dari zaman nenek moyang mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir dengan berbagai macam mujizat. Halo, amin. Mereka dibawa dengan tanda-tanda yang ajaib, dengan penyertaan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Lah, kok malah pergi meninggalkan tanah itu? Elimelek dan Naomi, mereka berpikir, mereka punya solusi, ini yang lebih baik. Bapak Ibu, justru ketika kita ada tantangan, kita jalannya buntu. Solusi yang terbaik adalah datang kepada Tuhan. Jangan gegabah, jangan hanya kita berpikir, oh ini solusi yang terbaik ini, belum tentu. Bisa jadi kalau kita hanya memikirkan solusi berdasarkan kepikiran kita sendiri, justru malah menjerumuskan kita. Apalagi di tengah orang namanya sedang goncang, goyah. Kadang gak bisa berpikir dengan tenang, betul atau tidak? Oleh sebab itu di masa seperti itu harusnya tanya Tuhan, berdoa. Nah, tahukah Anda, Elimelek itu namanya bagus sekali loh. Orang tuanya ketika Elimelek lahir memberikan nama Elimelek, tahu artinya apa? Artinya adalah Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Tuan dalam kehidupannya. Harapannya apa? Ayahnya Elimelek, di sini tidak ditulis namanya siapa ya. Saya juga tidak usah menebak-nebak namanya siapa. Kalau tidak ditulis berarti memang tidak diceritakan. Lihat baby Elimelek, nak, jadikanlah Tuhan Raja di hidupmu. Betul? Bukankah itu harapan orang tua ketika memberikan nama kepada anaknya? Misalnya nama anaknya siapa? Nama anaknya misalnya saya tidak tahu artinya ya. Misal namanya anaknya Shine gitu. Artinya cerah, cemerlang, bersinar. Dia berkata, nak, seperti kata Alkitab, jadilah engkau terang dunia. Betul? Lihat bayinya itu, jadilah berkat. Jadilah berkat buat orang lain. Bersinarlah, cemerlanglah, sukseslah, mungkin harapannya seperti itu. Nah sama ketika orang tua Elimelek memberikan nama, karena bangsa ini adalah mengenal Tuhan, maka namanya juga nama rohani dong Bapak Ibu, betul? Gak mungkin dong namanya aneh-aneh kayak kita punya anak kenal Tuhan gini, namanya jelek, maksudnya artinya jelek kan gak mau. Nah sama juga, Elimelek Allah adalah Raja. Namun di titik di mana dia membutuhkan keputusan, dia tidak bersandar kepada Tuhan. Ketika dia mengambil keputusan, hal itu jelas sekali dia tidak benar-benar menjadikan Tuhan itu Raja dalam kehidupannya. Sehingga dia berpikir dengan pikirannya sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagai kepala keluarga, Elimelek sedang goyah. Dia tidak berani untuk percaya akan janji Tuhan bahwa suatu hari Tuhan akan menolong dia dan keluarganya. Di titik itu dia melihat, oh itu lebih menjanjikan dibandingkan dia percaya kepada janji Tuhan. Di sini lebih menggoda, tapi kenapa dikatakan, kenapa keputusan Elimelek ini tidak bersandar kepada Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena Elimelek pergi ke Moab. Tahukah Anda? Firman Tuhan berkali-kali, kalau Anda nanti bisa buka di Ulangan 23 ayat 3 sampai 6. Dan Ulangan pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 4. Jelas sekali Tuhan melarang, sangat-sangat melarang. Untuk apa orang Israel bergaul dengan orang Moab? Karena orang Moab itu melakukan kekejian di mata Tuhan. Nah ini Elimelek bukan hanya bergaul, tinggal di situ. Bahkan Alkitab menulis dilarang untuk menikahkan anak kepada perempuan Moab. Tetapi yang Elimelek lakukan adalah menikahkan kedua anaknya kepada siapa? Perempuan Moab. Jadi jelas sekali bahwa Elimelek ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia benar-benar mulai kompromi. Dan apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat yang ketiga. Rut pasal yang pertama ayat yang ketiga.
Dikatakan begini, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat keempat, keduanya mengambil perempuan Moab, yakni bernama Orpa, dan yang kedua bernama Rut, dan mereka berdiam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon, Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Bapak Ibu saudara-saudari, seringkali ketika kita ini sedang terhimpit, apalagi dalam kondisi istilahnya kalau bahasa sehari-hari kepepet. Tahu kepepet Bapak Ibu? Terhimpit ya, saya bilang kepepet. Karena benar-benar saking terhimpitnya, mendesaknya. Istilahnya seperti seolah-olah buntu jalannya. Seringkali ada tawaran untuk mau jalan keluar, tapi jalan keluarnya harus kompromi. Sama juga dengan Elimelek, mau jalan keluar, tapi harus kompromi meninggalkan Tuhan dan kompromi dengan yang namanya dosa. Nah seringkali tawaran-tawaran seperti itu datang ketika kita dalam kondisi terhimpit. Atau istilahnya saya bilang tadi mungkin supaya Anda ingat hal ini, kepepet begitu. Kejepit, terjepit, sudah benar-benar jalan buntu. Dan dia pun juga mengalami itu. Tapi Anda lihat di sini, tragis loh kisahnya. Alih-alih supaya bisa makan, supaya bisa melangsungkan kehidupan, betul atau tidak? Tapi apa yang terjadi? Di ayat 3 sampai ayat 5, mereka datang ke Moab berberapa? Berempat, kayak keluarga berencana ya Bapak Ibu saudara-saudari ya. Elimelek dengan Naomi bergandengan tangan dengan kedua anaknya laki-laki begitu. Mereka datang berempat. Tapi hari itu tinggallah Naomi sendirian. Maksudnya berangkatnya berempat. Berempat itu menjadi satu. Harapannya berempat ini bisa hidup, bisa sejahtera, bisa bahagia istilahnya begitu. Tapi justru dia kehilangan semua, tangannya hampa hari itu. Seringkali dia berpikir ini untuk mempertahankan kehidupan, justru mengalami kematian. Sama juga dengan kita, bahaya sekali. Kita berpikir, oh ini jalan keluar. Dengan kita kompromi dengan dosa. Yes, masalah saya selesai. Bapak Ibu saudara-saudari, justru kematian rohani yang datang. Dan bukan hanya kematian rohani, kematian kekal yang datang kalau kita terus kompromi dengan dosa dan malah meninggalkan Tuhan. Itu bahayanya. Oleh sebab itu, poin yang pertama ini, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan, sekalipun belum melihat, sekalipun belum digenapi, sekalipun hari ini mustahil, sekalipun hari ini tidak mungkin. Tapi satu yang membuat kita percaya adalah kita punya Tuhan. Bahkan beranilah percaya bahwa begini, sekalipun saya tidak melihatnya di sini, di bumi ini, tapi saya akan melihatnya di dalam kekekalan. Itu yang menjadi jaminan kita. Karena kenapa? Di sini sementara, di sana selama-lamanya. Jadi yang paling utama, yang perlu menjadi kita pertahankan sampai akhir, sampai nafas ini berhenti. Yaitu dalam kondisi apapun, bahkan di bawah sekalipun, bahkan seperti seolah-olah gak ada pertolongan sama sekali. Satu saja ini, jangan jauh dari Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Sekalipun hari ini banyak hal tidak seperti kenyataan. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, Dialah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber pengharapan, sumber damai sejahtera. Sehingga kita mampu melewati hari demi hari. Yang mau katakan yes. Tengok kanan kiri Anda, kasih senyum meskipun tidak bisa melihat itu. Berkata bahwa ayo jangan jauh dari Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, respon yang benar yang harus kita miliki adalah tidak menjadi pahit atau kecewa. Tidak menjadi pahit atau kecewa. Itu yang harus kita jaga. Karena hati kita rentan Bapak Ibu Saudara-saudari. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Perlu kita menjaga hati kita supaya mudah sekali loh Bapak Ibu.
Saudara-saudari, ketika kita ini di masa yang tidak enak itu kita menjadi kecewa, menyalahkan Tuhan, bahkan bisa pahit. Itu sangat mudah. Ya, tapi Naomi dikatakan begini di Rut pasal yang pertama ayat 20 sampai 21. Dikatakan begini. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku apa? Naomi. Tahukah Anda arti kata Naomi itu apa? Arti kata Naomi itu adalah kemakmuran, makmur. Dan di sini dikatakan bagi janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dia menyadari pada saat itu semua kejadiannya itu adalah campur tangan Tuhan. Itu adalah perbuatan Tuhan. Dia tahu kenapa dia berkata, dia katakan aku marah atau pahit, karena dia sedang mengalami hal-hal yang pahit atau getir atau yang menyedihkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Anda bisa bayangkan seorang wanita dalam waktu yang dekat, sangat dekat, kehilangan suami, kehilangan kedua anaknya. Anda bisa bayangkan dalam waktu yang sekitar 10 tahun dikatakan. Kehilangan langsung semuanya. Jadi sendiri istilahnya dalam keluarga intinya. Sehingga dia berkata, sudah kehidupanku pahit. Tapi satu ada pernyataan ini, ayat ke-21. Dikatakan begini. Dengan tangan penuh aku pergi. Dia bawa anak dan suaminya, dia bersama-sama. Tapi dikatakan begini. Tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kalau Anda lihat di sisi ini, dia mengalami titik rendah dalam kehidupannya. Dia berkata begini, Tuhan istilahnya menjadi lawanku. Ngeri ya, kalau Tuhan menjadi lawan kita, bahaya loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan sampai yang jadi lawan kita itu Tuhan. Lawannya boleh apapun. Lawannya boleh sebesar apapun, giant apapun. Tapi janganlah lawan kita Tuhan, itu yang celaka. Ketika Naomi berkata Tuhan menentang aku karena dia sedang berada di posisi menjadi lawan saat itu. Dia meninggalkan Tuhan, dia keluar dari kenapa? Maksudnya bukan berarti, Bapak, kenapa dia bisa kehilangan semuanya? Dia keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Ingat peristiwa Ayub? Ketika iblis berkata, jelas Tuhan, engkau pagari, ayo ambil pagar itu. Engkau pagari dengan pagar perlindungan, engkau melindungi, engkau menjagai, ambil itu. Naomi hari itu sedang keluar dari pagar perlindungan. Dia karena sedang meninggalkan Tuhan. Tapi dia ngerti, kuasa semua adalah milik Tuhan. Ingat ketika Ayub juga kehilangan semuanya. Aku datang gak bawa apa-apa. Aku juga pulang dengan tidak membawa apa-apa. Pernyataan Naomi berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Sebenarnya, sekalipun dia sedang dalam titik terendah, dia mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan berkuasa memberi, Tuhan juga berkuasa mengambil. Sekalipun saat itu bedanya dengan Ayub, kalau Ayub kan tidak melakukan kesalahan, tapi Naomi ngerti bahwa dia sudah salah. Di titik ini Naomi sadar bahwa semua adalah kesalahan sehingga Tuhan menentang dia. Tapi yang baik dari responnya dia saat itu adalah dia menyadari bahwa semua adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan pemilik semuanya. Itu membuat kita tidak menjadi kecewa dan pahit. Ketika kita bisa menyadari hidup ini adalah miliknya Tuhan. Semua yang kita punya adalah miliknya Tuhan. Anak kita, keluarga kita, harta benda, pekerjaan, semua kesehatan, semua adalah miliknya Tuhan. Sehingga kita mengerti kontrol kedaulatan ada di tangan Tuhan. Itu menjaga hati kita tidak mudah pahit dan tidak mudah kecewa. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari ketika hari ini Anda juga ngalamin, aduh harapannya kok belum muncul, janjinya mana, kok belum digenapi. Ingat, Tuhanlah yang berdaulat.
Tuhanlah yang menentukan kapan waktunya. Dia tahu kapan yang terbaik. Amin. Kemudian yang berikutnya, Naomi tidak hanya berhenti begitu. Dia mengalami yang namanya titik balik. Di titik yang terendah, sama juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika hari ini kita ngalamin titik terendah, apa yang perlu kita lakukan yaitu titik balik itu hadapi tantangan tersebut. Jangan sendiri menghadapinya. Hadapi bersama dengan Tuhan. Jalani masalah tersebut, tapi hadapi dengan Tuhan. Rut pasal yang pertama ayat ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan begini. Kemudian berkemaslah ia dan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Di ayat 6 kita lihat sekali lagi, dikatakan apa? Dia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ayat ke-7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Nah, Naomi yang adalah seorang janda yang sudah kehilangan kedua anaknya. Ketika dia mendengar kabar baik, berarti yang terjadi bangsa Israel pada saat itu, mereka sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka sudah minta ampun di hadapan Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan pertolongan. Dan Tuhan menjawab. Nah, ketika Naomi mendengar dari negeri lain, dari bangsa lain, dari Moab. Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali kadang ketika ada mendengar tentang janji Tuhan, belum tentu loh orang bisa berespon benar, betul? Orang bisa jadi seringkali kadang juga kita bisa berespon begini loh. Ah masa iya? Kemarin aja saya ngalami kondisi begini, apa mungkin itu terjadi, betul? Kadang bisa berpikir, itu cuma gosip, itu cuma kabar angin aja, saya tidak akan mengalaminya. Kalau kita dalam kondisi yang tidak enak, ketika ada janji Tuhan, ada harapan yang diberikan, bisa loh kita jadi juga tetap tidak percaya. Kita berpikir, saya sudah terlanjur begini kalah, saya sudah terlanjur habis, saya tidak mungkin bisa bangkit lagi. Tapi mari jangan berhenti, jangan di titik terendah itu. Bangkit seperti Naomi. Ketika dia mendengar, responnya adalah ini, positif, aktif, dan agresif. Terhadap janji Tuhan, terhadap perkataan Tuhan, terhadap firman Tuhan. Ayo responi dengan positif, katakan yes, amin, saya percaya. Mari responi dengan aktif, dengan cara apa? Ayo di follow up, ayo dikerjakan. Responi dengan agresif, yang Naomi lakukan, dia berkata kepada menantu-menantunya, ayo go, kita berangkat, ayo berkemas, ayo kita pergi ke sana. Karena Tuhan sudah memberikan pertolongan, Tuhan sudah menolong umatnya, Tuhan sudah mendengar jawaban doa. Ayo ketika janji itu diingatkan kembali dalam kehidupan Anda. Ketika hari ini bahkan dalam kondisi yang mustahil tidak mungkin. Tapi janji itu diingatkan kembali ketika Anda berdoa saat teduh. Atau ketika ada ibadah di sini, atau Anda sedang ber-CG, pernyataan Tuhan, firman Tuhan dikabarkan kembali, diberitakan kembali kepada telinga dan hati Anda. Responi dengan yes dan amin. Responi dengan hati yang terbuka. Responi dengan positif, aktif dan agresif. Sama juga dengan Naomi. Kabar itu membangkitkan semangatnya. Yang selama ini dia terpuruk, dia bangkit kembali, dia semangat kembali. Dia tahu Tuhan sedang memberikan jalan keluar. Tuhan sedang menolong. Bapak Ibu Saudara-saudari, Anda tahu kisah Naomi sampai akhir bukan? Bagaimana
lewat menantunya yaitu Ruth. Dan Naomi ini menjadi istilahnya buyut-buyutnya, betul? Nenek moyangnya dari juru selamat kita. Meskipun juru selamat kita bukan lahir dari manusia, maksudnya bukan lahir dari benih manusia, yaitu dari Roh Kudus, dari Allah. Namun dipakai Tuhan lewat garis keturunannya. Dia menjadi nenek moyang dari juru selamat kita. Kalau dia tidak meresponi dengan positif, agresif, dan aktif. Kalau dia tidak bangkit, kalau dia tidak berkata ya kepada janji Tuhan, dia tidak akan mengalaminya. Titik balik itu menentukan. Titik kita ketika kita bangkit itu adalah masa menentukan, jangan gagal di masa ini. Titik ketika Anda mendapatkan kembali janji Tuhan, harapan dari Tuhan, jangan pesimis, jangan sepelekan, ayo bangkit. Dan dikatakan begini, Naomi langsung bawa, dikatakan berkatalah Naomi pergi. Dan dia juga ayat ke-7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Respon awal ini sangat menentukan masa depan Naomi. Boleh dia punya pengalaman yang pahit. Kehidupan kemarin masa lalunya begitu menghimpit. Tapi masa depan itu di tangan Tuhan. Amin. Ada harapan bersama dengan Tuhan. Itulah yang membuat Naomi dikatakan bangkit, itu maksudnya apa? Stand up, bergairah kembali, bersemangat kembali, aktif kembali. Dan kenapa dia juga bisa bangkit? Dia ternyata tidak sendirian. Ingat di sini masih ada dua orang, namanya siapa? Orpa dan Ruth. Di masa terendah dalam kehidupannya, dia ada orang yang mendukung. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bersyukurlah hari ini kalau Anda punya pemimpin rohani. Bersyukurlah hari ini kalau ada keluarga rohani, rekan-rekan di CG Anda. Mereka yang ketika gak ada hubungan darah, betul? Tapi mereka bersedia berdoa bagi Anda. Mendoakan pergumulan Anda, mendoakan supaya Anda kuat menghadapi tantangan demi tantangan. Bersyukur ada mereka. Membuat kita ini menyelesaikan pertandingan iman sampai akhir. Bersyukur ada mereka. Itu adalah orang-orang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk mendukung kita. Sama juga dengan Ruth, dengan Naomi. Bersyukur ada Ruth, bersyukur juga ada Orpa. Sehingga kenapa dia tidak terpuruk dengan yang namanya keputusasaan. Hari ini bagi Anda yang belum punya komunitas, ayo. Belum join di CG, joinlah di CG. Kenapa? Ada banyak hal. Kita bisa punya banyak teman. Tapi belum tentu teman itu ada di saat dimana kita sedang terpuruk. Dan bahkan perkataan atau nasihatnya bisa mendukung kita untuk kita tetap berpegang kepada Tuhan. Di masa seperti itu, Naomi membutuhkan dua orang ini. Kenapa? Ruth, Orpa memang dari bangsa Moab. Tapi kalau Anda melihat apa statement Ruth, dia berkata kepada Naomi, Ibu, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Kenapa dia punya respons begitu? Karena dia juga mengenal Tuhan lewat keluarga ini. Oleh sebab itu butuh kita orang-orang di sekeliling kita adalah orang-orang yang mendukung. Yakobus 2 dikatakan sampai ayat 17 dan 22 tentang begini. Jika iman itu tidak disertai oleh apa? Perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita ini punya iman, maka kita harus terapkan. Kalau kita berkata saya percaya kepada Tuhan, maka ayo responi dengan cara kita. Dengan tindakan, dengan bangkit, dengan tidak berputus asa, dengan datang kepada Tuhan. Sama juga dengan Naomi. Dia memilih untuk apa? Dia bangkit, dia memilih kepada apa? Oke, tinggalkan Moab. Datang lagi kembali kepada Tuhan. Malu mungkin, betul? Dia dulu berkata, bye-bye saudara-saudariku di kota Bethlehem, Yehuda. Tapi hari itu dia datang bahkan tidak bawa anak, tidak bawa suami. Tapi dia berani tetap datang. Karena kenapa? Ada pengharapan di sana. Tuhan sedang menggenapi janjinya di sana. Tuhan hadir
di kota di mana janji Tuhan ada di sana. Sama juga dengan kita, balik ke Tuhan. Datang kepada Tuhan, pegang janjinya, berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Naomi tidak begitu, maka Rut tidak ketemu dengan Boaz. Kalau Naomi tidak kembali lagi ke Bethlehem, ke Yehuda, maka yang akan dikenal, kisah ini hanya akan berhenti sampai di sini. Maka matilah Naomi di Moab. Tapi kisah ini berlanjut. Naomi punya cucu, dan cucu itu nantinya akan menjadi juga nenek moyang dari siapa tadi? Dari Sang Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, dia menjadi nenek moyang dari raja-raja, dari orang-orang yang dipakai Tuhan. Siapa kita tidak ngerti bahwa ternyata siapa yang pernah menyangka hari ini keputusan kita yang benar. Bagaimana kita mempertahankan hidup di hadapan Tuhan. Kita sebagai orang tua, sebagai istri, atau sebagai suami, sebagai kepala keluarga, itu mempengaruhi generasi kita berikutnya. Apa yang kita kerjakan hari ini, kita ini sedang memberikan teladan hidup untuk generasi kita selanjutnya, untuk anak cucu kita selanjutnya. Kita nggak pernah ngerti ternyata apa yang kita lakukan hari ini itu berdampak loh sampai nanti mereka mengenal nenek saya, kakek saya, ayah saya, ibu saya adalah orang yang setia sama Tuhan sampai akhir. Yang mengasihi, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan sampai akhir. Dan itu menjadi warisan yang paling berharga, lebih dari harta yang kita tinggalkan untuk mereka. Oleh sebab itu, keputusan untuk kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, setia sampai akhir, itu jadi teladan hidup bagi anak cucu kita nantinya. Amin. Jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan berespon salah. Responi benar, bahkan ketika hari ini harapan belum menjadi kenyataan. Tetap pegang janji Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Amin.